sebagai berikut. Yang pertama ialah makna perubahan kurikulum. Makna perubahan kurikulum dapat dipandang sebagai buku dokumen yang dijadikan guru sebagai pegangan proses belajar mengajar. Kurikulum dapat juga dilihat sebagai pokok, yaitu yang diharapkan dapat dicapai siswa dan sebagai proses untuk mencapainya. Kurikulum dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang hidup dan berlaku selama jangka waktu tertentu dan perlu direnovasi secara berkala agar tetap relevan dan dengan perkembangan zaman. Pengertian perubahan kurikulum agak sungkar untuk dirumuskan dalam suatu definisi. Suatu kurikulum disebut mengalami perubahan bila terdapat adanya perbedaan dalam satu atau lebih komponen kurikulum antara dua periode tertentu yang disebabkan oleh adanya usaha yang disengaja. Perubahan adalah pergeseran posisi kedudukan atau keadaan yang mungkin membawa perbaikan, akan tetapi dapat juga memperburuk keadaan. Disadari bahwa kurikulum tidak dapat diutamakan hanya satu aspek saja, akan tetapi banyak aspek, anak, masyarakat maupun pengetahuan. Menurut para ahli sosiologi, perubahan terjadi dalam 3 fase, yakni fase inisiasi, yaitu fase tahapan permulaan atau ide perubahan, didasarkan dengan menjelaskan sifat tujuan dan luas perubahan yang ingin dicapai. Kedua ialah fase legitimasi, yaitu saat orang yang menerima ide itu. Yang ketiga adalah fase kongruensi, yaitu saatnya orang mengadopsinya, menyamakan pendapat sehingga selaras dengan pikiran pencetus. Tidak terdapat perbedaan lagi antara penerima dan pencetus perubahan. Perubahan akan berhasil bila dari pihak guru dirasakan kekurangan sehingga timbul hasrat untuk memperbaikinya dalam kepentingan bersama. Perubahan kurikulum tak dapat dilaksanakan tanpa perubahan pada guru itu sendiri. Seseorang yang ingin melancarkan perubahan harus berusaha menimbulkan kebutuhan itu dan menerimanya masing-masing. Menurut para ahli, dalam social energizing, perubahan dapat dilalui melalui langkah berikut. 1. Analisasi situasi. Menentukan perubahan yang diperlukan untuk diadakan, kemudian mengadakan perubahan, menetapkan perubahan, serta menganalisis perubahan. Kemudian perubahan kurikulum mengenai tujuan maupun alat-alat atau cara untuk mencapai tujuan itu. Mengubah kurikulum sering berarti turut mengubah manusia, yaitu guru, pembina pendidikan, dan mereka-mereka yang mengasuh pendidikan. Itu sebabnya kurikulum dianggap sebagai perubahan sosial, yaitu atau social change. Perubahan kurikulum juga disebut sebab kelambanan dalam pengembangan kurikulum. Ada beberapa sebab kelambanan kurikulum, yaitu 1. Pendidikan termasuk kurikulum belum cukup mempunyai dasar ilmiah. Yang kedua, pendidikan termasuk kurikulum tidak mempunyai petugas tertentu yang bersedia memberi bantuan kapan saja diperlukan. Yang ketiga, guru atau siapa saja yang mengadakan perbaikan tidak dapat insentif dan hanya menerima penghargaan finansial berupa gaji, seperti guru. Yang keempat adalah kebanyakan guru mempertahankan cara-cara lama yang telah teruji dan telah dikenalnya dengan baik dan dijalankan secara rutin. Yang kelima adalah kurikulum yang uniform atau seragam menghambat ruang gerak untuk mengadakan perubahan dan menimbulkan kesan seakan-akan tiap penyimpanan dari apa yang telah ditentukan dalam pedoman kurikulum akan dianggap sebagai pelanggaran. Pengawasan terlalu ketat akan menghambat perkembangan inisiatif dan kreativitas guru dan merendahkannya menjadi sekedar tukang yang banyak bekerja secara otomatis dan rutin. Padahal mengajar itu selalu merupakan adventure atau petualangan penuh rahasia yang menarik untuk difikirkan. Yang ketiga adalah tingkat dan dasar pengembangan kurikulum.
Pertama, pengembangan kurikulum atas dasar lokasi. Tingkat pengembangan kurikulum dapat dilaksanakan menurut lokasinya. Berikut dijelaskan pengembangan kurikulum berdasarkan tingkatan-tingkatannya. Pengembangan kurikulum tingkat nasional. Karena banyak ragamnya di Indonesia seperti geografis, demografi, adat istiadat, kebudayaan, keadaan sosial, dan sebagainya, maka Indonesia akan ada kurikulum nasional dan kurikulum lokal. Kemudian pengembangan kurikulum tingkat lokal. Salah satu sasaran pengembangan kurikulum tingkat lokal adalah penyusunan kurikulum muatan lokal atau MULOK. Sedang kegiatan lainnya dapat berupa 1. Berbagai kegiatan penataran, seminar, KKG, KK, KEPSEK, pemilik dan sebagainya yang diselenggarakan di lokal masing-masing lembaga pendidikan yang sesuai dengan situasi dan kondisinya. Yang kedua, berbagai kegiatan yang mendukung profesi pendidikan. Yang ketiga, berbagai kegiatan proyek pendidikan pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, petukangan, dan sebagainya. Selanjutnya, pengembangan kurikulum tingkat sekolah. Sesuai dengan namanya, kurikulum tingkat sekolah yang bertanggung jawab pada pengembangan tingkat ini adalah pemimpin lembaga atau kepala sekolah setempat. Adapun yang dikembangkan diantaranya ialah 1. Untuk pendidikan tinggi, terutama pada pengembangan Tridharma perguruan tinggi atau program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Di samping mengembangkan hal-hal yang bersifat khusus, misalnya kurikulum yang berpola kebudayaan, pertanian, kelautan, dan sebagainya. Untuk pendidikan tingkat menengah ke bawah, sekolah dapat mengembangkan kurikulum yang bersifat ekstrakurikuler dan berbagai kegiatan akademik yang dikoordinasi oleh sekolah, misalnya kursus komputer, bahasa Inggris, matematika, dan sebagainya. Selanjutnya adalah pengembangan kurikulum tingkat kelas. Kegiatan pengembangan kurikulum pada tingkat kelas ini tergantung pada keinisiatifan guru, meskipun tertulis yang ada sangat bagus. Tapi, kalau ada di tangan guru yang tidak berinisiatif, hasilnya tidak ada yang akan memuaskan. Suatu ungkapan, not the song but the singer, kiranya berlaku dalam proses pembelajaran yang ada dalam satu kelas. Bukan lagunya yang menarik panggung itu, tapi penyanyinya. Not the lakon but the dalang. The best lakon and the best dalang. Dengan demikian diharapkan ialah the best curriculum and the best teacher. Yang selanjutnya ialah perubahan atau tahap pengembangan kurikulum. Perubahan kurikulum ada 4, yaitu substitusi, alterasi, variasi, dan restrukturasi. Kemudian yang terakhir adalah orientasi baru. Perubahan substitusi dapat berupa mengganti buku pelajaran. Perubahan juga berarti perubahan. Dalam hal ini menambah atau mengurangi jam pelajaran bidang studi tertentu. Perubahan variasi yang menerima metode yang berhasil di sekolah lain untuk dijalankan di sekolah sendiri. Perubahan restrukturasi yaitu menjalankan tim teaching yang memberi peranan baru kepada guru dan memerlukan tenaga dan fasilitas baru. Perubahan orientasi yaitu nilai-nilai baru yang dimaksudkan adalah peralihan dari kurikulum yang menggunakan subject centered yaitu unit approach. Selanjutnya ialah proses perbaikan kurikulum akan dilanjutkan oleh rekan saya bernama Ronald Ariswan Cahyadi.